yang mana tujuan utamanya adalah untuk membangun semangat, ya, semangatnya para umat Islam, di mana waktu itu terracuni oleh beberapa doktrin-doktrin yang memang dianggapnya sesat, dikembalikan lagi ke doktrinnya Nabi Muhammad dengan peringatan Maulid Nabi. Coba nanti dicari grebek Maulid itu apa sih? Grebek Maulid itu juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi itu seberapa penting sih, Pak? Inna waha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spentika, lagi pada ngapain nih? Yuk saksikan episode menarik yang bakal menemani kalian ngisi waktu luang. Oke, kembali lagi sama aku Azana Dan aku Citra di Spentikes, Spentika Podcast. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang santai seputar Maulid Nabi bersama dengan tamu spesial kita, Bapak Ismail yang telah hadir di studio Spentikes. Beliau adalah guru di SMP Negeri 3 Krian yang mengajar di bidang pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya Pak, kemarin kan ada memperingati hari Maulid Nabi ya Pak. Setahu kami, Maulid Nabi itu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bagaimana sih Pak ceritanya? Mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana sejarah Maulid Nabi? Maulid Nabi ya? Yeah. Setahunya Mbak Citra sama Mbak Azana, apa itu Maulid? Hari kelahiran Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, pada tanggal berapa diperingati? 12 Rabiul Awal. Nah, itu adalah tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Ketika pelajaran pendidikan agama Islam, termasuk yang elemen sejarah kebudayaan Islam, kalian mungkin diajarkan waktu SD dulu juga diajarkan tentang cerita lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena memang tahun tersebut belum ada penanggalan Hijriyah. Jadi kita kenalnya kan sekarang ada tahun Hijriyah, ada tahun Masehi. Kalau tahun Maseinya sekarang tahun 2024. Kalau Hijriahnya 1446 Hijriah. Nah, itu perbedaannya. Jadi penanggalan tahun Hijriah itu dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, itu baru penanggalan Hijriah. Makanya disebut tahun Hijriah karena memang hijrahnya Nabi Muhammad ketika ya banyak pertentangan tidak menerima ajaran Islam di Mekah, beliau mendapatkan perintah Allah agar hijrah ke Madinah. Baru di situ ada penanggalan Hijriah. Nah, untuk sejarahnya peringatan Maulid sendiri itu jauh setelah Rasulullah wafat. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan ketika dinasti Fatimiyah. Kalau dinasti Fatimiyah ini dikenalnya ketika golongan Syiah, di mana golongan Syiah ini juga selain perayaan-perayaan kelahiran Nabi Muhammad, itu dirayakan juga kelahiran-kelahiran para tokoh-tokoh Syiah. Tapi kalau kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti pendapat beberapa tokoh bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu sendiri itu diawali ketika
seorang amir di daerah Irak, ya. Kalau dulu itu namanya Irblis. Nah, daerah Irblis itu ada seorang amir atau dikenalnya adalah sultan. Kalau sekarang kita kenalnya gubernur, namanya Abu Sa'id Mudhafar. Nah, di situ peringatan awal ketika Maulid Nabi, yang mana tujuan utamanya adalah untuk membangun semangat, ya, semangatnya para umat Islam, di mana waktu itu terracuni oleh beberapa doktrin-doktrin yang memang dianggapnya sesat, dikembalikan lagi ke doktrinnya Nabi Muhammad dengan peringatan Maulid Nabi. Di situ diundang semua ulama, diundang semua ahli ilmu untuk memeriahkan, tepatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya, di Indonesia sendiri kita kenalnya banyak. Kalau di daerah-daerah, mungkin daerahnya Mbak Citra maupun daerahnya Mbak Azana itu sendiri ada beberapa istilahnya barian, ya kan. Kemudian ada istilahnya walimah, yang mana hubungannya itu di situ makan. Ya, ada yang bawa buah, ada yang bawa makanan-makanan, semuanya dibawa ke satu tempat. Di situ diadakan acara peringatan Maulid Nabi, membaca sholawat, membaca apapun yang memang tujuannya membangun rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, di Indonesia sendiri kita kenalnya, mungkin kenal ya, sekaten. Tahu sekaten? Pernah dengar? Nah, sekaten itu sendiri ada di Jogja. Peringatannya itu 7 hari bersamaan dengan Grebek Maulid namanya. Coba nanti dicari Grebek Maulid itu apa sih? Grebek Maulid itu juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Nah, tujuannya dulu yang membawa Wali Songo untuk menarik agar umat yang kala itu belum masuk Islam mau masuk Islam dengan peringatan ini. Itu mungkin secara singkat yang bisa saya jelaskan di sini. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, asal Maulid Nabi, itu seberapa penting sih Pak? Soalnya biasanya saya dan Citra terkadang diundang di rumah untuk ikut Maulid di masjid. Oh, di masjid. Seberapa penting ya? Nah, di sini kalau kita kenalnya di Arab Saudi, di Irak itu tidak ada istilahnya peringatan untuk Maulid Nabi, tapi di Indonesia sendiri berapa penting itu ya, sampai sekarang kalian mengenalnya adat hari libur nasional peringatan Maulid Nabi. Ada kan ya? Sampean kan libur di situ. Nah, di situ adalah begitu pentingnya ya peringatan Maulid Nabi sehingga dijadikan hari libur di Indonesia. Nah, ini sebagai bentuk wujud juga rasa cinta ya, rasa gembira akan hadirnya Nabi Muhammad. Jadi gitu penting seperti itu. Penting banget. Penting banget. Biasanya nih Pak, di sekolah kita setiap tahun itu ada acara Maulid Nabi atau lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hikmah yang bisa diambil oleh siswa-siswi di sekolah itu apa sih Pak? Nah, untuk kalau hikmah, diantaranya yang paling penting hikmah itu adalah suri tauladan. Nah, suri tauladan tahu ya? Suri tauladan di mana Nabi Muhammad diutus ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, ya kan? Nah, untuk suri tauladan kita sebagai siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian, dengan peringatan itu kita bisa meniru amalan-amalan, terutama amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa tiru. Itu suri tauladan hikmahnya. Kemudian ada lagi hikmah yang lain, diantaranya kita bisa gotong royong. Nah, gotong royong dalam apa? Istilahnya dalam memperingati tadi. Nah, kita gotong royong
oh kita sumbangan seperti ini untuk siapa? Untuk kita peringatan hari Maulid. Yang kita tahu nanti tanggal 28 kan ya, ada peringatan besar, kita sholawat bersama yang dikemas dalam Spentika bersolawat. Nah, itu kan semua warga juga antusias nanti gitu. Hikmahnya diantaranya itu. Nah, perayaan Maulid Nabi ini biasanya diikuti oleh banyak orang untuk menumbuhkan suatu kebersamaan dalam rangka merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Apakah perayaan ini menumbuhkan suatu pengaruh yang besar bagi siswa-siswi? Dan apakah bisa menumbuhkan karakter pada diri siswa dan siswi di Spentika? Pasti bisa. Ini yang namanya peringatan ini, terutama Maulid, itu kan kita menumbuhkan rasa cinta ya. Tahu cinta ya? Nah, cinta itu sendiri kan apapun yang harus kita tempuh demi cinta itu kan kita laksanakan. Nah, salah satunya kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita melakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Contohnya apa? Sholawat, ya kan? Sholawat. Nah, di antara dari sholawat ini karakter yang tertanam dalam siswa ya, sikap religiusnya. Nah, iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh, kita iman kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah. Kemudian karakter lagi yang lainnya, suka membantu orang lain. Nah, gotong royong itu juga termasuk karakter yang ditumbuhkan oleh Rasulullah. Oke, yang terakhir nih Pak, menurut Bapak apa saja sih Pak amalan yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi di Spentika dalam rangka memperingati Maulid Nabi? Untuk amalan-amalan diantaranya yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah, bahkan di dalam salah satu ayat mungkin pernah kalian dengar, inna waha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu adalah salah satu perintah dicontohkan oleh Allah langsung dan para malaikatnya, bahwasanya Allah dan malaikatnya mendoakan kebaikan dengan cara sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umatnya biar mendapatkan syafaatnya nanti kelak di akhirat, kita juga harus memperbanyak sholawat. Amalannya apa saja ya? Sholawat, kemudian amal-amal sunnah, sodako. Nah, sodako kan dengan cara malam Maulid kita bawa sodako, ada yang bawa buah, ada yang bawa nasi, ada yang bawa lain sebagainya, bahkan ada yang bawa uang untuk bagikan. Itu amalan-amalan diantara. Jadi Sobat Spentika, hikmah kita sebagai umat muslim untuk merayakan Maulid Nabi untuk mempererat tali persaudaraan di sesama umat manusia. Sikap kita sebagai umat muslim untuk memperingati Maulid Nabi juga harus meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti meneladani akhlak dan perilaku Nabi. Oke. Sebelumnya terima kasih Bapak Ismail karena sudah hadir di ruang Spentikes ini untuk menemani Sobat Spentika. Nah, Sobat Spentika, pantengin terus ya channel YouTube Spentika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Spentikes. Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Saya Azana, saya Citra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilal liqa.